teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan masuk ke bab 8 yaitu Accessing Command Line. Nah, di sini kita akan belajar mengenai Chang Language in Debian, pengenalan basic terminal dan password root pada Ubuntu. Yang pertama kita akan masuk ke Chang Language in Debian. Nah, sebelumnya kalian login terlebih dahulu ke Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita menginstal masih menggunakan bahasa Indonesia dan saya di sini akan mencoba untuk mengubah bahasanya ke bahasa Inggris. Nah, di sini jika kita menggunakan bahasa Indonesia akan menampilkan harinya terlebih dahulu. Jika kita mengubah ke dalam bahasa Inggris maka bulannya akan ditampilkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke terminal. Oke, kita cari terminal dulu. Oke, di sini masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Perintahnya itu suruh enter, masukkan sandi. Lalu perintah untuk kita bisa mengubah bahasanya itu sudo dpkg min reconfigure locals. Enter. Oke, di sini cara untuk men-scrollnya kalian bisa menggunakan panah ke bawah. Di sini jika kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kode bahasanya itu ID min ID titik UTV min 8 ya teman-teman. Kita coba cari untuk bahasa Indonesia. Nah, kita akan coba cari kode bahasa untuk bahasa Inggris. Kode bahasa untuk bahasa Inggris itu adalah EN. Kita cari EN. Oke, jadi untuk kode bahasa Inggrisnya itu EN US titik UTV min 8. Ini ya teman-teman. Untuk memilihnya kalian bisa pakai klik spasi, lalu kita enter saja. Nah, di sini kita pakai panah atas karena kita akan mengubah ke bahasa Inggris. Oke, kita enter. Nah, di sini sedang loading ya teman-teman untuk mengubah bahasanya. Oke, di sini udah generation complete, maka kita akan men-setting terlebih dahulu bahasanya. Di sini kita masuk ke aktivitas, lalu cari pengaturan. Oke, di sini kalian bisa cari atau scroll dan cari logo bendera atau wilayah dan bahasa. Oke, di sini bahasanya kita akan ganti ke bahasa Inggris. Masukkan saldonya terlebih dahulu. Pilih titik 3 ini, lalu bahasa Inggris. Nah, di sini akun Anda juga kita ganti ke bahasa Inggris. Lalu pilih. Oke, di sini saya akan coba membooting ulang untuk melihat apakah berubah menjadi bahasa Inggris atau belum ya teman-teman. Oke, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini ada informasi apakah kita akan mengupdate juga nama file yang ada di Debian-nya ya teman-teman. Di sini tadinya kan kita menggunakan bahasa Indonesia dan akan mengubah ke bahasa Inggris. Jadi di sini Indonesianya desktop akan menjadi desktop, lalu unduhan akan menjadi download. Karena kita akan mengupdate ke bahasa Inggris, kita pilih update. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini sudah menampilkan bulannya terlebih dahulu. Jadi ini sudah diubah menjadi bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Basic terminal adalah suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang digunakan dalam host OS Linux. Sebelumnya, kalian login terlebih dahulu pada Debian dan masuk ke terminal. Nah, apa sih yang dimaksud nama sebelum add ini?
Nama ini adalah penamaan sebagai user yang mana ini sudah kita tetapkan. Jadi, nama ini akan muncul ketika kita mencoba untuk login pada desktop kita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan @tvml ini? @tvml ini adalah hostname dalam penamaan jaringan. Misalnya, server ini berada di Bengkulu, sedang saya berada di Jawa Tengah. Kemudian saya ingin meremote server ini, maka saya harus menggunakan hostname ini untuk meremote-nya. Jadi, @tvml ini akan memasukkan IP. Lalu, nanti ketika saya mengakses internet, maka nama @tvml ini akan muncul pada internet tersebut. Nah, apa sih arti dari tanda lengkung ini? Tanda lengkung ini adalah tanda di mana kita sedang berada di home directory. Nah, untuk mengecek username-nya, kalian bisa ketikkan WHOAMI. Nah, di sini kita sudah masuk ke username-nya. Untuk membuka hostname-nya, kalian bisa ketikkan hostname GTL. Nah, di sini sudah masuk ke hostname-nya, dan di sini static hostname-nya dari VMware tetap sama, lalu icon name-nya komputer VM, casisnya VM, dan virtualization-nya itu Oracle, karena saya membuatnya di VirtualBox. Mungkin jika saya menggunakan VMware itu akan berbeda. Kita clear terlebih dahulu. Nah, terus di sini saya akan mengecek di mana kita berada dengan perintah pwd. Oke, di sini saya berada di /home/tvml. Nah, di sini kita akan coba masuk ke direktori lain dengan perintah cd/etc. Oke, kita sudah masuk ke home directory etc ya teman-teman. Nah, untuk kembali lagi ke home directory bisa dengan perintah cd /home/tvml. Nah, ini sudah kembali lagi ke home directory. Nah, di sini ada tanda dolar ya teman-teman. Tanda dolar ini menandakan hak akses user biasa. Sedangkan jika ada tanda pagar, maka ini menandakan hak akses user root. Jadi kita akan coba masuk ke rootnya dengan perintah sudo, masukkan password. Oke, di sini kita sudah masuk ke hostname rootnya ya teman-teman. Di sini sudah menandakan tanda pagar. Nah, di sini kita akan coba masuk ke hostname rootnya dengan perintah cd/root. Oke, di sini tanda lengkungnya kembali lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek di mana kita berada. Oke, di sini kita sudah berada di root ya teman-teman. Nah, untuk kembali lagi di home directory-nya, kalian bisa ketikkan exit. Oke, jadi kita sudah kembali lagi di home directory. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu password root pada Ubuntu. Jadi, Ubuntu itu berbeda dari Debian. Jadi, pada saat proses install Debian memunculkan parameter password root, sehingga kita bisa membuat password root pada saat instalasi. Sedangkan jika pada Ubuntu itu tidak memunculkan parameter password root, jadi kita tidak bisa membuat password root pada saat instalasi Ubuntu. Oke, jadi kalian masuk terlebih dahulu ke Ubuntu dan login teman-teman. Di sini saya sudah login. Nah, kita coba akan ketikkan perintah sudo. Nah, jika kita memberikan perintah sudo pada Debian akan langsung memunculkan parameter password. Sedangkan Ubuntu itu tidak bisa memasukkan password apapun. Misalnya di sini saya akan mencoba memasukkan password 12345. Itu tidak bisa ya teman-teman karena kita belum men-setting password rootnya. Kita clear dulu. Nah, untuk men-setting password rootnya, kalian bisa ketikkan perintah sudo password
pwd. Oke, di sini kita masukkan password username-nya. Sini kita masukkan password baru. Oke, di sini retype new password, jadi kita masukkan passwordnya kembali. Kalian tidak usah khawatir ya jika kalian menuliskan passwordnya itu tidak terlihat, karena itu memang sudah disetting dari Ubuntu-nya. Kita langsung enter saja. Nah, di sini sudah password update successfully ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ketikkan perintah lagi. Lalu kita akan masuk. Nah, ini sudah masuk ke dalam root-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek di mana kita berada dengan perintah pwd. Nah, di sini kita masih berada di /home amal ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke dalam home directory root-nya, kalian bisa ketikkan cd/root. Nah, di sini kita akan cari tahu di mana kita berada dengan perintah pwd lagi. Nah, di sini kita berada di home directory root. Itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.